Ini terakhir topik terakhir yang saya ingin bahas. Ya. Kita bahas tentang peran dan tanggung jawab para HR leaders. Nah, saya berikan di sini, ya, terserah mau disebut bisnis partner atau apa. Peran utama pimpinan fungsi MSDM adalah bersifat sebagai penasihat ahli, expert advisor, dan sebagai mitra strategik partner, memberi dukungan, ya, support. Penanggung jawab utama efektivitas penerapan MSDM dalam sebuah organisasi. Ini adalah proses pekerjaan MSDM, penerapan strategi pembuatan, penetapan strategi, policy, objektif, rencana rinci dan sebagainya di bidang MSDM, baru prosesnya ribet sampai pemisahan. Nah, ini kita bicara tentang kompetensi dasar. Kompetensi dasar, ya, kompetensi dari McClellan, saya ambil dari McClellan, adalah gabungan dari 3 elemen, yaitu knowledge, skills, dan attitude. Ada 3 kelompok knowledge, skills yang fundamental, belum attitude, ya, yang harus dikuasai oleh para pimpinan fungsi MSDM pada level yang cukup mumpuni. Nah, ini adalah survei oleh Columbia University dan Convery International, Columbia University di New York. Nah, begitu masuk abad 21, mereka mengatakan akan terjadi perubahan besar. Mengapa? Karena terjadi globalisasi besar-besaran. Ya, WTO berlaku dan sebagainya. Maka pimpinan perusahaan, chief executive itu pertama harus corporate strategy nomor 1 tetap. Tapi yang kedua adalah human resource management. Mengapa? Karena akan sulit. Kita perusahaan berkembang cepat, tapi sulit mencari orang yang tepat. Konsekuensi dari perubahan peran pada tuntutan ini. Ya. Jadi yang tadi ada kita ini tiga ini sudah kita bahas, ya, psikologis, legal, teknis. Tapi kemudian kita harus punya pemahaman tentang business acumen, business proses. Kemudian soft skill kita harus ahli. Lalu kita juga yang merah itu kita mulai tahu tentang strategic management. Kalau kita sudah di direktur, anggota direksi resmi diangkat oleh pemegang saham, maka fokus pekerjaan kita lebih banyak di sini. Kita terlibat teknis, kita harus mulai limpahkan. Ini pada level menengah, ini level manager atau supervisor. Ini guncangan dalam tiap elemen pesta. Ekonomi, politik, ekonomi, teknologi, sosial, budaya, alam, lingkungan. Oke, saya kira itu ya, paparan saya. Mudah-mudahan ya kita agak cepat sih paparannya, tapi bisa tangkaplah sebagian. Ini tanya jawab. Luar biasa kita tadi. Di akhir kegiatan diadakan sesi tanya jawab yang dilontarkan oleh para peserta yang hadir di kegiatan ini. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada sixth sense dari Pak Ruki pribadi gitu ya, secara pengalaman gitu ya, selain tadi pesta itu kan ada politik ya segala macam, ada nggak sixth sense-nya gitu bahwa ini bakalan terjadi nih, terus strateginya sudah disiapkan gitu. Apakah kita juga perlu nih untuk bagaimana membina atau bagaimana membentuk sixth sense itu sebagai seorang HR gitu. Itu aja sih pertanyaan saya, terima kasih. Menarik, berat sekali. Terus terang saja, karena saya bukan dari ekonomi umum, jadi perhatian terhadap hal yang terjadi saya kurang. Oh gitu, waktu terjadi apa namanya harga timah dunia anjlok, saya tidak tertarik. Terus waktu saya di Pricewaterhouse 85 tuh, 86, apa namanya harga minyak dunia yang saya juga pikir apa urusannya perang Mesir sama Inggris kok jadi ke itu. Saya belum ada perhatian, di situ kesalahan salah satu hal yang saya sadari. Ya. Barulah setelah saya selesai jadi direktur saya berpikir, ini mulai. Jadi kira-kira mulai abad 21 itu saya mulai berpikir, dan saya sudah mulai bukan orang aktif lagi. Saya sebagai orang bebas preman. Jadi seperti itu saja. Jadi bagus sekali pertanyaannya, ya Pak Didin. Kepada teman-teman itu kan perlu punya sixth sense. Ya.
walaupun harus diyakini dengan big data itu dipastikan kira-kira demikian. Jadi mungkin mohon arahan mungkin dari yang sudah punya experience pengalamannya sangat banyak nih dari berbagai macam generasi. Bagaimana sih sementara kita tadi banyak kendala sebagai untuk driver manager ini gap antara generasi, tapi bagaimana menerapkan sekarang di era digital culture itu supaya bisa betul-betul mengengage kepada SDM yang ada di dalam kontaknya corporate supaya mereka bisa mencapai goals yang diinginkan oleh perusahaan. Akhirnya behaviornya terbentuk gitu, kurang lebih mengarah. Terima kasih. Kalau corporate culture itu luas sekali, ya Pak. Kita juga nggak bisa mengatakan corporate culture yang mana yang paling bagus. Ya, best practice itu perlu dipelajari, tapi jangan langsung diadopsi. Ya, jangan langsung ini bagus, kita coba praktekkan. Lihat dulu, apakah best practice itu di sektor industri yang sama dengan kita, Indonesia berbeda. Ya. Best practice, apa yang dilakukan tentang sesuatu di sebuah bank belum tentu cocok untuk sebuah pabrik garment. Beda sekali. Pabrik garment sebaiknya melihat apa yang dilakukan pabrik garment lain, dan itu juga berhati-hati juga. Apakah itu garmentnya asing atau garmentnya Indonesia? Garmentnya asing itu juga beda. Jepang dan sebagainya, Bangladesh itu lain-lain. Ya, jadi best practice menarik untuk pelajari, tetapi jangan langsung dicopot pakai terapkan di perusahaan kita. Tidak bisa, belum tentu. Di era ini, HR leaders harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat, mengelola talenta digital, dan membangun budaya kerja yang adaptif dan inovatif. Asosiasi Profesi PMSM atau Perhimpunan Manajemen Sumber Daya Manusia Indonesia DPD Jawa Barat berkomitmen untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas profesionalisme para anggotanya melalui berbagai kegiatan seperti seminar, workshop, pelatihan, dan publikasi. Ya, perannya semakin berat tentu saja ya. Jadi tetap dia harus berperan. Perannya yang utama adalah memastikan bahwa organisasi atau institusi, dalam konteks ini kita bicara tentang perusahaan, korporasi, tempatnya bekerja, ya, dia akan mampu merekrut SDM yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Nah, kalau tidak mungkin memenuhi persyaratan mendapatkan SDM yang sudah siap pakai, maka para pimpinan fungsi MSDM ini, HR leaders ini harus merekrut yang belum siap, tapi kemudian juga harus menjadikan mereka siap. Ya. Kemudian juga siap untuk menghadapi perubahan-perubahan yang akan makin sering terjadi. Itu yang utama. Ya, jadi berperan sebagai mitra strategik dari pimpinan perusahaan tempatnya bekerja. Ya, pimpinan dalam konteks ini saya bicara tentang perusahaan. PJCP